Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lia Indonesia dengan 18623505058 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan Ibu Rizawati sebagai dosen pengampu dengan materi pembelajarannya itu hakikat manusia dan pendidikan. Sebelumnya presentasi PowerPoint ini dibuat oleh kelompok 4 yaitu Karifda Aprilia dan Kayanti Susilawati. Pengertian hakikat manusia. Individu yang memiliki sifat rasional dan bertanggung jawab atas tingkah laku terpelajar dan sosial dengan budi pekerti. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang berperasaan, makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati berupa petunjuk dari akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan terkadang kita juga sering berprasangka kayak ini bakal terjadi ini deh, ini bakal terjadi itu deh, seperti itu. Hakikat manusia itu tersendiri yang secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif, manusia yang secara kenyataan sebenarnya bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Jalaluddin dan Abdullah 1997 mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Sini saya akan menjelaskan pandangan aliran serba zat, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam, maka dari itu manusia adalah zat atau materi. B. Pandangan aliran serba. Hakikat manusia adalah ruh, adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Berarti menurut aliran ini, ruh itu ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan atau bayangan. C. Menurut aliran dualisme, pada hakikatnya terdiri dari dualisme, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing berupa unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari ruh dan ruh tidak berasal dari badan. Antara badan dan ruh terjadi sebab akibat yang mana keduanya saling mempengaruhi. D. Menurut aliran eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia, merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi, pada hakikatnya manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini, manusia dipandang tidak dari sudut serba zat atau serba ruh, melainkan dari segi eksistensi manusia itu di dunia ini. Selanjutnya, sifat dan hakikat manusia. Sifat dan hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil atau dasar. Berikut sifat hakiki manusia menurut paham eksistensi yang dikemukakan oleh Umar Tirtaraja dan Lazula 2000 pada tahun 2000. 1.
tanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kewajiban dan hak. Oke, selanjutnya hubungan antara manusia dan pendidikan. Secara etimologi, manusia berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, artinya manusia, dan nasya yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan dari Tuhan. Pendidikan. Pendidikan adalah proses menumbuh kembang bakat manusia melalui pengajaran, bimbingan, tauladan, dan lainnya, sehingga terwujudnya manusia seutuhnya atau insan kamil. Bagaimana hubungan antara manusia dan pendidikan? Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan penumbuhan potensi dasar yang dimiliki anak didik, memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimilikinya dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang utama. Jadi, hubungan hakikat manusia dan pendidikan merupakan proses mendidikan pada diri sendiri yang terbentuk sejak awal sebelum terjadinya proses pendidikan pada dirinya. Manusia berusaha mengerti dan mencari hakikat kepribadian tentang dirinya. Peran pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan dan pembawaan manusia sejak lahir. Tujuan pendidikan secara umum, pembinaan kepribadian manusia secara sempurna. Pendidikan merupakan media transfer kebudayaan. Berikutnya ada tujuan pendidikan. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang mengungkapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dikemukakan oleh Aliasar tahun 2011 dan memanusiakan manusia dikemukakan oleh Prayitno tahun 2011. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manusia dan pendidikan sangat berkaitan erat karena fungsi dari pendidikan tersebut adalah untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu, para pendidik dan calon pendidik perlu memahami hakikat manusia dengan pendidikan, maka manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu menjadi manusia yang ideal. Dengan kata lain, manusia yang ideal itu adalah manusia yang diharapkan, dicita-citakan, atau menjadi manusia yang seharusnya. Oke, sebelum penutup, di sini pendapat pantun. Saya izin membacakan pantun sebelum saya melakukan penutupan presentasi. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada kurang itu dari kesalahan saya sendiri, dan jika ada yang bisa diambil kelebihan itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.